Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian pada kompetensi yang ke-9, yaitu tentang mengevaluasi penilaian kinerja pegawai. Ini adalah pertemuan yang kelima dan video yang kedua ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang unsur perilaku kerja pegawai. Anak-anak, pada bagian pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang tata kerja penilaian pegawai. Sekarang kita memasuki materi unsur perilaku kerja pegawai. Anak-anak, silakan kalian perhatikan video selanjutnya. Unsur perilaku kerja pegawai ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. A. Nilai perilaku kerja pegawai dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut. Angka 91 ke atas sebutannya sangat baik, 76 sampai 90 baik, 61 sampai 75 cukup, 51 sampai 60 kurang, 50 ke bawah itu buruk. B. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. C. Kegunaan buku catatan penilaian perilaku kerja pegawai, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mempermudah monitoring dan penilaian capaian SKP secara berkala serta perilaku kerja pegawai yang dinilai. Pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja pegawai. 2. Jika pegawai pindah dari satu instansi ke instansi yang lain, maka buku catatan perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru. 3. Jika pegawai berpindah unit organisasi tetapi masih dalam satu instansi yang sama, hanya buku catatan penilaian perilaku kerja yang dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru. Ini maksudnya, ini pegawai ini pindah, tetapi cuman pindah bagian gitu ya, masih dalam satu organisasi gitu. Maka yang mengirimkan ini adalah pimpinan unit organisasi atau pimpinan bagian itu yang lama diberikan kepada pimpinan bagian perusahaan yang baru gitu ya. Kriteria penilaian unsur perilaku kerja pegawai negeri sipil yaitu sebagai berikut. Nomor aspek yang dinilai, uraian, dan nilainya. Kemudian untuk nilai ini dibagi dua ya, dalam bentuk angka dan sebutan. Kita lihat di sini. Nomor 1 ini tentang orientasi pelayanan. Dalam orientasi pelayanan ini ada 5 uraian yang masing-masing mempunyai angka dan sebutan. Ibu kasih contoh saja ya. Nomor 1, uraiannya selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. Nah, uraian seperti ini oleh penilai diberi angka 91 sampai 100, sebutannya sangat baik. Kemudian nomor 2, pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. Angkanya 76 sampai 90, sebutannya baik. Dan seterusnya ya, kita lihat di sini. Sampai uraian yang kelima, yaitu tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. Ini kriteria angkanya 50 ke bawah, maka sifatnya ini adalah buruk. Kemudian aspek yang dinilai yang nomor 2 adalah integritas. Ini ada 5 uraian juga ya. Kita lihat di sini. Selalu melaksanakan tugas dengan bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya, tetapi berani menanggung risiko atas tindakan yang dilakukan. Angkanya 91 sampai 100, sebutannya sangat baik. 2. Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya, tetapi berani menanggung risiko atas tindakan yang dilakukan.
angkanya 76 sampai 90, ini sebutannya baik ya. Dan seterusnya sampai dengan yang nomor 5, tidak pernah jujur, tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas, selalu menyalahgunakan wewenangnya, serta tidak berani menanggung risiko atas tindakan yang dilakukan. Nah, ini nilainya 50 ke bawah ya, berarti sifatnya ini buruk. Kemudian untuk yang kriteria yang ketiga yaitu komitmen, Ibu ambil contoh satu saja ya. Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan seterusnya. Ini diberi angka 91 sampai 100, kemudian sifatnya ini sangat baik, dan seterusnya. Kalian bisa melihat di sini ya. Ini kalian bisa melanjutkan membacanya sendiri ya. Untuk aspek yang dinilai atau kriterianya ini adalah komitmen. Ini lanjutan yang keempat tadi ya. Kemudian ini adalah yang nomor 5. Kalian bisa baca di sini. Untuk nilai angkanya 50 ke bawah, sebutannya buruk. Kemudian ini untuk disiplin. Ada beberapa uraian yang akan kita sampaikan di sini ya. Ini silahkan kalian baca sendiri. Ini 1, 2, kemudian ini nomor 3 ya. Kalau belum jelas nanti kalian bisa screenshot dan dibaca. Ini nomor 4. Ini nomor 5 ya. Kemudian ini adalah aspek yang dinilai tentang kerjasama. Kita lihat di sini ada beberapa uraian ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 uraian dari unsur yang dinilai tentang kerjasama. Kemudian angkanya sudah dicantumkan di sini, sebutannya juga sudah. Kalian bisa baca sendiri ya nak ya. Kemudian unsur yang dinilai yang keenam adalah kepemimpinan. Ini ada beberapa uraian juga, kita lihat di sini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5. Oke. Ini adalah contoh buku catatan penilaian perilaku kerja PNS ya. Namanya Ali Mokhtar Raja SOS. NIP-nya ini ya. Kemudian kita lihat di sini. Nomor tanggal ini 2 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014. Uraiannya ini penilaian SKP sampai dengan akhir Juni 2014 ini 89,04. Sedangkan penilaian perilaku kerjanya itu sebagai berikut. Orientasi pelayanan 85, ini sebutannya baik. Integritas 80 baik, komitmen 84 baik, disiplin 85 baik, kerjasama 87 baik, kepemimpinan 88 baik. Kemudian dijumlah ya 509. Nilai rata-ratanya 84,83, ini masuk baik. Ini nilai rata-rata diperoleh dari 509 dibagi 6 karena ada 6 unsur yang dinilai. Paham ya nak ya? Kemudian sebelah kanan ini adalah penilainya atau pejabat penilainya. Kepala Subdirektorat Mutasi 2, ini namanya Dr. Andes Indra Hidayat dan NIP-nya ada di sini. Jadi ini buku catatan yang dilakukan oleh seorang penilai terhadap seorang PNS.